Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Pian Erino. Di kesempatan kali ini saya mau sharing cara membuka ataupun memasang kunci bulat untuk bilik mandi ataupun bilik tidur. Dan kunci ini juga disebut kunci tombol ya. Jadi sebelum kita mau memasang, kita harus mencabut dulu di bagian salah satu di bagian bulatan ini, untuk bisa masuk ke lubang yang sudah kita buat untuk memasang kunci. Nah, bagaimana cara membuka ini? Kalau kita tarik pun kita boleh ya. Tadi kalau kita tarik pun tak boleh. Jadi kita akan buka. Bagaimana kita nak buka ini? Di sini ada dua bulatan ya. Jadi di sini kita cari yang bagian ada tombol penekannya. Ini kunci pin untuk membuka handle ataupun bulatan handle ini. Jadi di sini ada satu lubang ya, kemudian nanti kita tekan di bagian sini sampai dia berbunyi seperti klik. Nah, ini adalah bawaan daripada kedai ataupun semasa kita beli ya. Kita boleh gunakan, kalau ini tidak ada, kita boleh gunakan paku ataupun sejenis yang boleh masuk dalam lubang. Jadi caranya kita cari lubang yang bagian ada tombol penekannya, jangan yang ada kunci. Jadi kita tekan di bagian sini, di bagian lubang sini. Nah, kita tekan sampai dia berbunyi klik sambil kita tarik ya. Nanti kita tekan sambil kita tarik, jadi baru boleh keluar. Di sini kadang-kadang dia tuh sembunyi, jadi kita boleh memusing sedikit atau memutar agar pin yang kita tekan nanti betul. Nah, setelah kita tekan, kita tolak, itu punya bulatan ini keluar. Nah, caranya seperti ini. Jadi ini handle ini sudah bisa kita keluarkan. Untuk memasukkan, kita juga tinggal mau menekan saja mengikut lining ataupun marking yang sudah ada. Di sini ada satu tempat untuk kita masukkan di bagian laluan ataupun laluan ini. Nah, cara memasukkan harus tepat ya seperti ini. Jadi tempat dia punya pin lubang tadi. Oke, dan untuk memasukkan kembali kita juga menekan pin ini. Kadang-kadang kita masukkan terus tekan boleh, tapi kadang-kadang tersangkut di bagian pin ini. Jadi harus kita tekan seperti tadi baru boleh masuk kembali ke tempat asalnya. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita mau memasang kunci atau menukar kunci itu kita harus membuka ini dulu. Biasa kita beli dekat kedai itu berbentuk seperti ini ya. Jadi kita harus mengeluarkan ini dulu, handle bulatan ini, tapi kita keluarkan yang bagian ada tombol, jangan yang bagian ada kunci. Nah, baru kita keluarkan dia penutup. Nah, ini penutup dia. Kemudian ini penahan skru, yang bagian tadi. Kemudian kita coba apakah ini bisa berfungsi dengan baik. Ini adalah lidah untuk penyangkut di bagian pelin pintu sewaktu kita mengunci ya. Nah, cara memasukkan seperti ini. Jadi di sini kadang ada dua batang di dalam penyangkut ya. Jadi harus masuk semua. Jadi caranya seperti ini, saya akan tunjukkan di bagian ini. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Nah, di sini ada satu penyangkut ya, satu penyangkut dekat sini. Kita coba masukkan seperti ini dulu. Kemudian kita coba pusing dia punya handle di bagian kunci. Dan kita coba apakah lidah penyangkut ini berfungsi dengan baik. Ternyata berfungsi dengan baik, jadi kita boleh terus memasang. Kemudian bagian lain adalah ini skru ya, skru pengikat untuk masuk ke selepas kita pasang di pintu ya. Jadi di pintu kayu ataupun papan ataupun plywood. Kemudian ini skru untuk mengikat lidah atau penyangkut di bagian pintu juga. Kemudian
Ini skru ya, ini skru untuk mengetatkan kunci ini agar tidak goyang. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan skru nanti di bagian sini. Nah, baru kita ikat. Dan nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana kita memasang di bagian pintu ya. Nah, jadi untuk membuka di bagian yang ada tombol ya, di bagian tombol penekan tuh baru kita boleh. Ini yang pada tombol penekan tuh di dalam bilik, kemudian yang kunci di luar bilik atau di luar pintu ya. Jadi seperti ini. Jadi caranya seperti ini ya. Kemudian selepas kita masukkan dia punya pengikat skru, kemudian penahan atau penutup pintu, penutup dia punya kunci seperti ini. Ini banyak jenis ya seperti ini. Kadang-kadang ada yang punya klip saja, kemudian ada yang semacam skru berpusing, ada benang seperti ini. Jadi yang senang tuh ada benang seperti ini ya, ada seperti skru pemusing ya. Jadi tidak senang terlepas. Oke, caranya seperti ini. Nanti baru kita masukkan. Nah, saya akan coba contohkan seperti ini cara memasang. Kita pasang lidah, bagian lidah atau penyangkut kunci di bagian pintu ini dulu. Nah, bentuknya sepertinya kita sudah buat. Ini cara menukar ya. Kemudian kita masukkan dia punya kunci ini, dan tombol ini ada di dalam bilik ya. Kemudian anak kunci untuk membuka di luar bilik. Jadi jangan salah. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba, kita tekan, kita pusing, kita tekan, dia boleh bergerak atau tidak. Kemudian kita coba tekan dia punya tombol, dia boleh mengunci atau tidak, baru kita ikat atau kita kencangkan. Nah, ini sudah kita coba tekan dia punya tombol, tidak bisa membuka. Kemudian kita buka kembali dia punya tombol, baru kita pasang. Jadi sebelum kita mengunci dengan skru seperti ini, kita harus coba dulu apakah pin penahan pintu itu berfungsi dengan baik. Kita coba pusing, dia boleh bergerak keluar masuk. Kemudian kita tekan tombol, dia boleh mengunci. Jadi itu bermakna kunci itu berfungsi dengan baik. Selepas dia berfungsi dengan baik, baru kita kencangkan skru ini dengan menggunakan penahan yang tadi saya sudah tunjukkan. Nah, selepas itu kita tes. Kalau sudah berfungsi, baru kita tutup dengan penutup kunci ini. Nah, kita tinggal mengencangkan, memusing dia punya penutup ini akan. Nah, kemudian kita coba lagi ya, apakah kunci ini berfungsi dengan baik. Jadi baru kita pasang dia punya handle. Jadi seperti inilah cara memasang kunci dan membuka kunci sebelum kita pasang. Semoga video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di next video. Jadi tinggal kita masukkan dia punya handle pemegang kunci ini, kita tekan masuk saja sampai dia betul-betul masuk dan tidak boleh kita tarik. Kemudian kita coba. Selepas itu kita gunakan anak kunci dan selesailah.